Hai Tuan Sir kembali. Di kesempatan kali ini Tuan Sir akan membahas Pokemon terlemah di setiap generasi atau region. Setiap region generasi Pokemon pasti memiliki beberapa Pokemon lemah yang bisa memberikan keadilan satu sama lain. Dan ada beberapa Pokemon yang menonjol banget sebagai Pokemon yang paling kurang bersahabat untuk soal kekuatan. Umumnya pemain atau trainer lebih mencari Pokemon yang statusnya sangat kuat. Pastinya akan sangat menyenangkan memiliki Pokemon dengan jumlah stat yang cukup tinggi. Tapi tidak dengan beberapa Pokemon ini. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Caterpie dan Weedle. Mungkin Magikarp adalah pilihan paling bikin emosi untuk dimiliki di region ini. Tapi ada dua Pokemon tipe bug yang lumayan cukup menguras kesabaran. Caterpie dan Weedle adalah dua Pokemon serangga yang bisa ditemukan di awal petualangan. Ini akan masuk di tim untuk beberapa saat karena kurangnya jumlah stat dan kemampuan bertarung mereka yang tidak terlalu besar. Evolusi kedua Pokemon ini memang cukup ikonik di generasi pertama, tapi hanya sebagai teman seperjalanan, bukan untuk teman sepertempuran. Masing-masing jumlah stat kedua Pokemon ini adalah 195. Dengan tipe bug ini, maka mereka akan dihantam oleh tipe umum yang sering keluar, seperti Fire, Rock, dan Flying, yang akan sangat bahagia bertemu kedua Pokemon ini. Sunkern. Dari Pokemon manapun, Sunkern adalah Pokemon dengan jumlah statistik paling rendah. Benih yang malang ini seolah-olah terbuang tak berdaya di dunia Pokemon. Evolusinya juga tidak lebih layak mendapatkan statnya. Sunkern punya statistik 180 dan kemudian akan berevolusi menjadi Sunflora dengan jumlah statistik 425. Ini tidak terlalu mendukung bagi mereka. Apalagi Sunkern adalah Pokemon dengan pure tipe Grass. Hantaman yang ia dapatkan di alam dan pertempuran pastinya akan sangat menyiksa. Benih ini hanya bisa menunggu dirinya berubah ke tahap berikutnya dengan perjuangan embun pagi yang selalu menopangnya. Anjay, sangat puitis. Azurill. Tidak ada kategori Pokemon selain baby Pokemon yang memiliki jumlah stat yang sangat buruk. Tapi tidak ada baby Pokemon yang lebih buruk dari Azurill. Ia hanyalah Pokemon tipe normal ya sebelum akhirnya diubah menjadi tipe normal Fairy. Azurill adalah baby Pokemon dengan jumlah stat terendah dari semua baby Pokemon dan juga dari semua Pokemon di generasi ketiga. Total statistiknya hanya 190 dengan HP yang menjadi pertahanan. Untungnya Azurill masih diberikan sedikit kekuatan dengan jumlah yang besar, jadi ya masih sedikit bisa mempertahankan kehidupannya. Kricketot. Setidaknya ada satu Pokemon bug yang akan keluar di awal permainan di setiap generasi. Dan jangan lupakan jumlah stat mereka yang juga sangat rendah. Dan ada teman jauh dari Caterpie dan juga Weedle yaitu Kricketot. Total jumlah stat Kricketot hanya sedikit lebih tinggi yaitu 194. Evolusinya juga tidak membaik dengan jumlah statistiknya. Apa yang bisa dilakukan oleh biola belalang ini ya selain mengeluarkan suara yang bisa bikin pemain ingat karena ciri khasnya. Patrat. Setiap generasi juga tidak jauh untuk memperkenalkan Pokemon pengerat untuk rute awal, kecuali Lechonk, itu bukan pengerat. Contoh Rattata dan Bibarel yang merupakan pengetua dari para pengerat tersebut. Patrat adalah salah satu yang hadir di Unova Region. Umumnya para pengerat lebih unggul dari Bug, tapi di sini Patrat tersenggol oleh Suwedel karena Patrat hanya memiliki jumlah stat sebanyak 255. Tidak lebih banyak dari Suwedel dengan jumlah stat 310. Dia yang terlemah di generasinya. Scatterbug. Kembali lagi ke tipe bug lagi. Di Kalos ini serangganya adalah Scatterbug yang merupakan Pokemon dengan jumlah stat rendah di generasi ke-6. Jumlah statistiknya yaitu hanya 200 poin dan masing-masing statnya tidak stabil. Jadi tidak ada yang menonjol antara attack, defense, special attack, special defense, dan speednya. Dan benar-benar di bawah dari 40 atau 40-an gitu. Tapi untungnya evolusinya adalah salah satu yang terbaik juga di generasinya. Dan merupakan tipe bug yang lumayan bagus. Apalagi dengan berbagai warna yang tersedia untuk Vivillon. Jadi meskipun Scatterbug lemah, masih ada harapan untuk merevolusikannya ke tahap yang lebih baik dan indah. Wishiwashi. Di Alola, baik serangga, burung, dan hewan pengerat semuanya lolos dari Pokemon terlemah di generasinya. Karena di sini ada satu ikan yang memiliki jumlah stat yang sangat rendah dari beberapa kategori Pokemon tersebut.
Pokemon tersebut adalah Wishiwashi yang merupakan Pokemon ikan tipe water dengan jumlah stat yang sangat menyedihkan. Ya, jangan dibahas lah ya tentang kemampuannya untuk schooling bersama Wishiwashi lainnya hingga menciptakan ikan yang sangat besar itu. Ya, statnya gede banget coy. Karena bentuk solonya ini adalah yang paling menjadikan di Alola Region. Kalau tidak berkelompok tidak akan kuat. Blipbug. Kembali lagi untuk salah satu Pokemon tipe serangga. Blipbug memiliki jumlah stat yang sama seperti Sunkern, yaitu hanya 180. Ini cukup rendah dibanding... Diam dulu Mojum. Meong-meong kau sini. Ini cukup rendah dibandingkan beberapa tipe bug awal lainnya. Dengan jumlah stat yang seperti ini, Blipbug tampak tidak mencolok. Jumlah Blipbug ini juga membuatnya menjadi Pokemon dengan Jumlah Blipbug ini juga membuatnya menjadi Pokemon dengan jumlah stat terendah di generasinya. Tapi evolusinya juga cukup bagus untuk seekor serangga. Dan jumlah statnya juga sangat tinggi dari kebanyakan bug lainnya. Dan pastinya dengan hadirnya Blipbug ini, pemain harus sedikit mencintai serangga supaya mendapatkan kekuatan yang besar. Hisuian Voltorb dan Hisuian Zorua. Karena di generasi ini rata-rata Pokemonnya adalah bentuk regional atau evolusi untuk regional tersebut, jadi ada jumlah stat yang lumayan tinggi dari kebanyakan region lainnya. Karena di sini ada dua Pokemon dengan jumlah stat terendah dan pastinya agak lemah jika dibandingkan Pokemon lainnya di region tersebut. Dua Pokemon tersebut adalah Hisuian Voltorb dan Hisuian Zorua, tapi lumayan tinggi lah ya kan daripada yang lain. Mereka masing-masing memiliki jumlah stat sebanyak 330. Ini yang terkecil dan merupakan yang terlemah ketika mereka harus berada bersama para Pokemon dengan jumlah stat yang lebih besar di region tersebut. Pastinya region ini adalah region yang sangat keras. Tarantula dan Nimble. Seperti sebelum-sebelumnya, tidak jauh jika yang terlemah di setiap generasi kayaknya adalah Pokemon tipe bug. Karena di generasi ini juga ada dua Pokemon serangga yang paling lemah dengan jumlah stat hanya 210. Ya masih mending lah ya kan, yaitu Tarantula dan juga Nimble. Setidaknya ada sedikit peningkatan lah ya kan untuk Pokemon serangga-serangga ini. Karena di generasi ini ada 3 serangga yang bahkan berturut-turut hadir bersama. Dan itulah beberapa Pokemon terlemah di setiap generasi berdasarkan jumlah stat mereka yang juga sangat kecil. Karena umumnya dalam pertempuran jumlah stat sangat mendukung untuk seekor Pokemon. Beda halnya kalau di anime ya kan, yang mungkin bisa disesuaikan dengan tekad dari Pokemon itu sendiri. Semoga kalian bisa terhibur dengan pembahasan kali ini. Kemarin ada yang request ini soalnya, tapi di mana ya lupa. Jangan lupa untuk selalu mendukung Tuan Sir dengan menekan tombol like, subscribe, dan share supaya semakin berkembang dan bisa membuatku lebih semangat untuk menghadirkan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian, karena manusia biasa juga lah Tuan Sir ini. Oke, aku pamit. Dadah.